monggo sesuai kekuatan kita. Ada yang modelnya kayak burung. Nabi juga pernah mengingatkan, uripo kaya manuk dalam urusan rezeki. Bagaimana? Mangkat esok, sore kenyang, selesai. Kecuali burung yang bingung, niku ora ana burung kok duwe simpenan. Kan betul enten. Silahkan panjenengan cek ana manuk empit niku nek ngentekke padine kondone nanti ditunggoni niku, sekesuk ditunggoni. Ya diweden-wedeni nganggo memeden sawah niku ora tahu manuk kok jikuk 10 terus engko gawa bali 10 sesuk ben ora sah golek, ndak ada. Lah ada yang kemudian para ulama menyampaikan Anda boleh menggunakan rezeki model itu kalau siap boleh. Silahkan pakai itu. Yang kedua, silahkan Anda nyimpen untuk 1 hari saja. Prinsipnya ngeten. Wong yo ngerti sesuk isih urip apa ora. Jadi untuk 1 hari. Ini kita bicara orang cukup loh ya, bukan orang fakir ini. Jadi dia punya kesempatan nyimpen, tak simpen sedino wae. Maka dalam Islam itu yang disebut cukup kan sedino. Cobi, kalau panjenengan mendengar permasalahan zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah niku ngeten. Sing wajib zakat fitrah niku wong sing duwe kecukupan dina kuwi. Kan nganggone sedina standar. Cukup dina niku, sesudah itu ada lebih. Kita butuh beras 1 hari 1 kilo. Di rumah ada 10 kilo, waktu itu lebaran. Padahal kula jenengan ora duwe duit belas. Beras ya mung ngono kuwi tok. Sekilo kanggo sedina plus turah 9 kilo. Pertanyaane, wajibkah Anda zakat? Padahal waktu itu Anda tidak punya selain yang itu. Tidak punya uang, tidak punya beras. Jawabannya wajib. Bukan kurang, Pak. Kula wong 5 ping 2,5, 12,5, 9 kilo kekno kabeh. Mungkin kan enten sing takon, lha saiki 9 kilo tak kekke, sedina aku iso mangan, dina berikutnya piye? Itu golek meneh. Kon golek meneh. Itu aturan agama. Makanya kecukupan 1 hari itu bisa menjadi panduan bagi kita. Nek kula panjenengan kok sugih, wah lah kula nek sedina ora mantep. Kula malah ibadah ora tenang. Meh ngaji sesuk mangan apa, wah kula mumet. Kula dedit akeh, kula nyimpen kanggo sesasi boleh? Boleh. Jadi saya siapkan 1 bulan ke depan untuk mempersiapkan ben kula ayem. Untuk bulan Agustus ini aman. Karena aman, kula ngaji yo aman, meh salat yo ora mikir, wayahe golek duit ya golek duit, entuk alhamdulillah, ora entuk ya ora masalah, faktane sesasi wis ana. Kalau orang memang kekuatannya untuk 1 bulan, boleh, silahkan. Itu tidak berlebihan. Nah, kemudian lanjutannya, kalau dia mau setahun ya boleh, silahkan. Anda kasih 1 tahun, wis nyimpen. Kebutuhan angka kebutuhan hidup saya berapa? Oh, sedina sak keluarga 1.000 umpamane. Sebulan telung yuta, setahun 36 yuta. Iki tak gawe cadangan. Boleh kan? Boleh. Faktanya Rasulullah dalam beberapa cerita, khususnya di ayat ini, disampaikan bahwa beliau memang mengambil dari fak itu untuk keluarganya selama 1 tahun. Dan itu maksimal untuk Nabi. Lah kula jenengan kan mboten Nabi. Pak kula duwite luwih akeh tinimbang 1 tahun, boleh? Boleh. Cerita kaya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ketika beliau menafsirkan mimpinya, dan ini yang kemudian menjadi salah satu pilar pengelolaan ekonomi. Ketika ada potensi krisis, maka kita harus antisipasi. Karena yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yusuf, itu ada 3 siklus. Siklus pertama adalah kondisi di mana panen melimpah.
Siklus kedua adalah paceklik, siklus ketiga panen lagi. Jadi di situ digambarkan 7 tahun terjadi panen melimpah, dianjurkan oleh Nabi Yusuf, dan ini diriwayatkan dalam Quran. Beliau menyampaikan pada Menteri Keuangan waktu itu, panjenengan kudu membangun lumbung sebanyak-banyaknya karena kita akan menghadapi paceklik. Amankan air, amankan makanan, sumber makan pokok amankan. Bagaimana caranya? Yang penting bisa bertahan selama 7 tahun. Akhirnya mereka menyimpan. Dan itu hanya terjadi di kota Mesir. Selain Mesir, habis semua. Kalau di dalam kisah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di kitab Ma'raj Labid ya, itu apa? Tafsir Munir. Di situ kalau tidak salah, beliau menyampaikan, waktu itu bahkan orang menjual emas dulu tidak pakai kilo ya, soalnya sak genggam apa-apa, 1 dinar atau apa, itu hanya untuk makan sehari. Karena memang bahan makanan menjadi langka, dan yang punya hanya di kota Mesir waktu itu, di tempat di mana Nabi Yusuf berada di situ. Nah, para ulama menyampaikan, nek jenengan kok duitnya akeh banget, mencukupkan dengan 7 tahun boleh. 7 tahun. Tapi itu sudah bukan yang dicontohkan Nabi. Yang Nabi itu pernah mencontohkan setahun. 7 tahun boleh. Lah kula panjenengan wah sugih banget Pak kula. Nek 7 tahun isih tulah meneh. Ya wis, entuk untuk seumur hidup. Lah seumur hidup pripun? Lha jenengan cek toh. Jenengan sekarang umur berapa? Angka harapan hidup Anda berapa? Angka harapan hidup Anda berapa? Kalau angka harapan hidup Anda 10 tahun, tinggal ngali. Sedina butuh piro, setahun butuh piro, 10 tahun butuh piro. Pun niku maksimal, ojo punjul. Jadi mesti ini tambah tua, tabungan ini tambah siti. Mesti ini nek nganggo niki, karena apa? Mempersiapkan saya. Nah yang seperti ini kan patut untuk kita perhatikan. Mbok menawa kula jenengan ditakdirke sugih. Sebab ana wong niku mikir ora mung awake dhewe, anake, putune, ada istilah bondone cukup kanggo 7 turunan. Ngono isih golek terus ora mandeg-mandeg. Kon sedekah isih alot Masya Allah. Kan begitu. Kalau kita sudah pintar melihat angka harapan hidup, insya Allah kula panjenengan ora patek nemen-nemen leh numpuk bondo. Saya itu teringat cerita. Mungkin jenengan pernah dengar cerita ini. Namanya siapa? Saya lupa. Siapa namanya lupa saya. Orang Australia meninggal November 2018. Namanya kayak si Toto kula kok. Supe. Ya, ceritanya mau namanya lupa tidak apa-apa. Jadi orang Australia masih muda. Dia itu tahun 2014 tergolong sebagai orang yang sangat kaya raya. Masih muda, umurnya belum ada 30, sukses bisnisnya, muslim. Lah karena sugih, cah nom sisan, dia punya prinsip, aku meh bergaya hidup mewah dan bojo. Itu prinsip dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia beli sepatu hanya yang merek mahal, harganya puluhan atau ratusan juta. Di gelang ya regane 900 juta. Mobilnya ya sing mobil sport Ferrari dia punya yang harganya sekitar sekian miliar ada. Wis pokoknya ngetokke aku sugih, aku sukses, hidupku kepenak. Itu muslim itu. Lah tahun 2015 dia divonis kanker. Terus dokter menyampaikan umurmu tinggal 7 sasi. Itu
Itu yang disampaikan oleh dokternya. Nah, ketika disampaikan oleh dokternya, orang ini ya sadar tapi tidak sadar. Sampai suatu saat dia itu mengantar temannya yang sama-sama kena kanker dan mati. Sampai ke kuburan dia mikir, iya ya, koncoku mati kok ora nggo apa-apa. Dongnya wit biyen kan wong mati lah nggo apa-apa, tapi dia itu baru mikir kali itu. Jangan-jangan kula panjenengan genah wong mati bolak-balik tapi kan ora tahu mikir masalahnya. Oh iya ya, wong mati ki ora nggo apa-apa. Begitu melihat itu, dia sadar, ya Allah, dia muslim, pemuda muslim. Ya Allah, kula sakwene sugih, iki uripku ya isih 7 sasi. Nek ngono aku meh. Ya tadi prinsipe. Urip 7 sasi mosok duwe duit akeh-akeh. Mulai saat itu dia menjual semua aksesoris mewahnya dan disedekahkan. Yang beliau sasar adalah anak-anak yatim dan orang fakir miskin yang ada di Afrika. Dia membangun satu foundation yang kemudian dia upayakan. Pokoknya aku pengen jadi wong apik sisa hidup saya ini. 7 sasi rasido mati. Rasido mati. Tapi bisnisnya masih jalan, cuma hal-hal yang mewah pada dirinya udah dijuali semua. Wong aku mati tak kiopo. Dan suatu saat dia karena kanker kan, suatu saat dia masuk rumah sakit, terus dia koma, dia ngimpi ketika koma, masuk surga, pokoknya enak-enak. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah engkau panggil, malah melek meneh. Terus dia, ya Allah, lah kok saya hidup lagi? Saya sudah rindu ketemu denganmu. Anak muda loh ini, anak muda. Dan akhirnya dia membuat akun di YouTube untuk menyampaikan apa yang dia alami itu, dan akhirnya beliau meninggal tahun 2018. Kalau tidak salah bulan November. Ini pemuda Australia Muslim, saya lupa namanya. Al-Bajinat atau siapa namanya? Lupa saya. Ali Banat kalau tidak salah. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan dengan cerita tadi, ya cerita itu kan inspirasi lah bagi kita, anak muda, sukses, sugih banget, sakwene yo bergaya hidup boju, tapi ketika tahu bahwa umurnya tinggal 7 bulan, dia kemudian menyadari. Nah, kula jenengan ora usah kaya ngono kan sadar saiki kan iso. Tadi kalau kita bicara masalah mengelola ya, mengelola yang kita miliki. Jadi boleh silahkan mau sewaktu, mau sehari, mau seminggu, mau setahun, mau 7 tahun, mau seumur hidup, tapi pun lah. Nek wis seumur hidup ojo ditambahi maneh. Masa ada orang yang umurnya sudah 70 kok isih mikir kok bandane meh tambah wae. Ini masalah ini. Secara psikis dalam psikologi agama ini masalah. Sehingga kita jangan sampai tergolong yang begitu. Mbok menawa ditakdirke sugih. Mbok menawa kan kula jenengan kan ora ngerti. Nggih. Iya mboten ngerti, ditakdirke sugih melampaui kecukupan untuk seumur hidup kita. Nek wong nom kan mungkin bayang kene aku nek angka harapan hidupnya nganti 70, umur isih 30 kan masih 40 tahun. Nek nyempene akeh rada wajar. Lah nek wis 85 tahun. Angka harapan hidupnya jaluk piro meneh. Apa ya iso nyimpen sakake-akeh isih pelit. Masya Allah, niki harus belajar kepada anak muda tadi. Dia mati dengan tersenyum dan dia prinsip aku mati orang gawa apa-apa, sing tak gawa sing tak sedekahke. Yang selama ini saya banggakan ternyata hanya fata morgana. Tapi kalau jenengan kon muni ngono kan dereng saged. Belum bisa. Ya kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi harta fek itu memang untuk Rasulullah. Nah, untuk Rasulullah dan kemudian beliau tasawufkan sebagian besar. Ya hanya mengambil itu. Lalu yang sebagian besar beliau buat untuk apa? Nah ini. Untuk kaum kerabat pertama,
wal yatama untuk anak-anak yatim. Itu harta yang banyak itu kemudian digunakan untuk pembiayaan urusan anak yatim. Wal masakin, orang miskin, wabdis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi itu yang diperuntukkan oleh Nabi. Kanggo iki, kanggo iki, kanggo iki. Jadi bondo sakmono angkai niku Nabi hanya mengambil untuk keluarganya itu 1 tahun. Dan keluarganya Nabi niku nek mikir setahun atau kesuwen, biasanya ngoten niku terus akhirnya banyak yang disodakohi, akhirnya cukup mung sebulan toh. Walaupun awalnya untuk 1 tahun. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah satu cara yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita semua. Nah, kenapa yang disebut di sini kok yatim, miskin, ibnu sabil? Allah sampaikan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta itu tidak berputar-putar hanya pada orang kaya saja. Nah, ini juga yang kemudian sekarang sering menjadi satu quote, satu ungkapan dari ekonom Islam. Prinsipe wong Islam niku jangan harta hanya berputar pada orang kaya. Makanya Islam punya program-program tahunan yang tujuannya salah satunya adalah ini, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Kayak contohnya kemarin kurban. Kurban itu kan proses pemerataan distribusi. Mungkin kula jenengan sing ditakdirke cukup mangan daging sak wayah-wayah iso. Tapi kita mikir, betapa sebagian orang mangan daging kuwi sesuatu yang sangat mewah. Ngenteni nek dundang slametan. Kuwi nek ana tradisi slametan, nek ora ana ngenteni dundang ngantenan dan seterusnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, ini kailayaku nadulatan bainal aghniya minkum. Sehingga ada satu pemberdayaan ekonomi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Ini kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ada lagi zakat. Zakat juga begitu. Dari orang kayanya menuju orang miskinnya. Itu zakat. Jadi memberikan dari orang-orang kaya yang dia memang punya harta berlebih diberikan kepada orang fakir miskin. Itu udah ritual tahunan. Zakat mal ada, zakat fitri ada, kemudian tadi kurban juga ada, dan seterusnya bentuk-bentuk yang lain. Infak, sedekah, membantu tetangga, dan seterusnya. Itu prinsip dasarnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Sehingga kita memang tidak setuju dengan model kapitalisme total. Ya, artinya sesuatu itu dikembalikan kepada pemilik modal. Kan kita tidak setuju dengan itu. Sehingga dalam konsep syirkah, konsep persekutuan, konsep kerjasama, itu kan harus mempunyai konsep sama-sama untung, sama-sama rugi. Kenapa sih? Kalau kita bahas umpamanya dalam urusan riba. Riba itu kan menguntungkan pemilik modal. Bagaimana tidak? Saya punya modal 1 miliar. Ada orang pengen punya usaha. Aku pengen bati, tapi mau rugi. Maka saya sampaikan, Pak, kita kei duit 1 miliar, ben bulan aku kei 1% yo. 10 juta. Sampean bati rugi kalbu. Sing penting sampean kudu ngekei ben bulan, saya begitu. Kalau konsep itu disebut persekutuan kerjasama, itu dalam Islam batal. Itu kerjasama jenenge. Kerjasama itu ya gini, tak kasih duit 1 miliar, kita sepakati, nek untung kita bagi berdua, nek rugi kita bagi berdua. Aku modali, sampean usahane. Nah, ini kenapa? Agar duit itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja.
Nah, ini prinsip yang disampaikan di ayat ini kan begitu. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Maka kerjasama itu dianjurkan. Profit sharing. Ya. Kalau dalam kekuasaan ada power sharing, kalau dalam bisnis ada profit sharing. Dan tentu loss sharing. Ada profit, ya kita bagi berdua. Kalau memang kerjasamanya bertiga, ya bertiga. Tapi kalau ada rugi, ya jangan ditanggung seseorang. Mulane ning desa nek enten nggadohke niku kudune kan akad kerjasama sing cetha. Untung dibagi dua, rugi ya dibagi dua dengan proporsional sesuai dengan kesepakatan. Kan kalau jenengan kan masih melihat akad-akad yang ada di kampung itu. Iki sapi kubah diopeni. Mengko nek mana sing pertama jatahku, nek sing kedua jatahmu. Pas mana pertama, mana kedua mati. Nah ini tidak boleh ini, yang begini ini tidak boleh. Kalau memang Anda seperti itu, cek modalnya. Modal sapi harga sekian, oke. Kerjasama ya, ya. Jenengan ngaitke tak bayar, iku kerjamu. Aku nggawa modalnya. Sesuk 1-2 tahun lagi kita cek, mundak sapi yo sapi ini. Oh, wingi regane 10 yuta, saiki dadi 15 yuta. Berarti keuntungan kita bagi dua. Engko metu anake yo kita bagi dua keuntungannya. Lah nek ning tengah dalan mati piye? Kan begitu. Lah klausulnya harus disebutkan, nek mati karena keteledoran sampean ganti setengah. Tapi nek mati biasa sampean ora usah ganti, sampean berarti ora untuk hasil lehmu ngarit sakwene, aku kelangan modal. Kan profit sharing. Lah iku jenenge kerjasama. Agar kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini prinsip dasar dalam ekonomi kita yang mestinya kita lakukan. Ya alhamdulillah sekarang zaman modern. Kemarin saya sempat mendengarkan webinar dari siapa? Dosen UI Profesor Reinhard Kasali. Beliau menyampaikan, sekarang eranya bukan era menang-menangan dewe, eranya adalah franchise, eranya adalah kerjasama, profit sharing dan sebagainya. Nah itu sudah masuk kalau itu mau menggunakan konsep ayat ini, kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Jadi kalau jenengan nggih mbok menawa punya akad kerjasama niku prinsip dasare ora kena dumeh duwe duwite terus menguasai kabeh. Loh kalau dia pekerja silahkan, Anda atur dia. Tapi kalau Anda bekerja sama, maka kekerjasamaan itu harus dilandasi atas dasar kesamaan hak dan kesamaan kewajiban secara proporsional. Karena sampai sekarang diduga kuat bahwa ekonomi hanya berputar 90% di kalangan wong sugih tok. Jadi wong sugih yang bola-bali duitnya hubung-hubungan yang kono. Wis pokoke anggere tekan kono meneh. Nah, sehingga sekarang itu kan banyak holding ya. Banyak konglomerasi, itu semua kan bagian dari hal yang tidak disetujui oleh kita. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Berikutnya Bapak Ibu, terakhir, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul, tombo, sing dilarang ya aja dilakoni. Ya, tinggalkan. Sing dilarang ya ditinggalke. Ini prinsip ini kan kaitannya dengan fact. Ono sing protes, lho lah kok kayak Nabi kabeh aku adumani ngoten. Kira-kira kan ngoten. Ya wit biyen nek jenenge bondo niku memang dadi masalah. Jadi masalah sering. Mulane kan kita sering mendengar ya, ada lembaga sosial, begitu duitnya akeh geger. Maune nggak ana duitnya do, wegah nyepak. Begitu ana duitnya do, niku. Wis memang duit niku ngoten niku. Nek mboten ngati-ati nggih, tidak peduli status. Nek memang mboten ngati-ati. Makanya urusan duit ngati-ati. Kula panjenengan hati-hati betul. Prinsip dasarnya ngeten, jangan mengambil yang bukan haknya. Titik. Anggere niku pun dilakoni aman. Tapi nek kula jenengan wis wah lah kae, enak men kae.
ora napa-napa entuk, aku sing rekoso, pun nek pun ngoten niku dadine hasud lah, iri hati, jengkel, nesu, ngamuk dan seterusnya. Nah, ini jangan terjadi pada kita. Terus berikutnya di ayat ini sering dijadikan dasar apa yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan lakoni, sing dilarang ya ojo dilakoni. Nah, ayat ini kan sering juga dijadikan ayat untuk tuduhan bid'ah. Sing diperintahke Nabi lakoni, sing dilarang tinggalno. Terus sampean ora diperintahke kok nglakoni. Nah, ini udah dibahas para ulama. Sing diperintah lakoni, sing dilarang tinggalno. Lah sing ora diperintah ora dilarang piye? Kan ini hanya menyebut dua item. Sing diperintah lakoni, sing boten sing dilarang tinggalkan. Lah sing boten diperintah boten dilarang. Nah, ini yang kemudian menjadi istilah bid'ah. Bid'ah niku kan ya Nabi larang, Nabi lakon. Kan boten akon, umpamane jenengan ditakoni. Yasinan malam Jumat ke ono perintah Nabi, ya ora ono. Tapi nek dijawab ono larangan Nabi, ya ora ono. Aku jenenge kan bid'ah. Sesuatu yang tidak ada perintahnya zaman Nabi. Nah, kita itu mensikapi yang seperti itu, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, kembali kepada prinsip syariat. Nek cocok, matuk, tidak bertentangan berarti boleh. Nek boten cocok, boten matuk, bertentangan dengan syariat ya tidak boleh. Nah, contohnya umpamane yasinan malam Jumat, bertentangan dengan syariat enggak? Jadi cek mawon. Maca yasin bertentangan boten. Nentokke malam Jumat bertentangan boten. Apa? Makan-makan bertentangan boten. Kumpul-kumpul bertentangan boten. Ya silahkan dicek satu persatu. Maka akan muncul kesimpulan, ini cocok kalau aturan syariat napa boten. Bukan karena tidak diperintah. Bukan itu. Karena yang tidak diperintah berarti tidak ada hukumnya. Hukumnya kembali kepada kontennya. Kontennya kaya ngopo? Oh iya, ini kontennya sesuai kalau syariat, ini kontennya bertentangan dengan syariat. Ya kalau bertentangan dengan syariat ya kita katakan tidak boleh. Loh kenapa tidak boleh? Lah bertentangan dengan syariat. Apapun bentuknya. Jadi ayat ini memang sering dijadikan hujah sebagian orang yang mengatakan bahwa wis ngene perintah lakoni sing ora diperintahke ora usah dilakoni. Lho kok kalimatnya ora diperintahke salah. Bukan ora diperintahke, yang dilarang. Gitu loh. Tidak diperintah dengan dilarang itu beda. Kula panjenengan kudu paham diksi, paham kalimat. Oh kalimatnya ngene sing ditentokke ngeten. Jadi Nabi itu tidak melarang apa yang tidak diperintahkan, tapi melarang ya sing dilarang. Nek dilarang aja dilakoni. Pengen ngapusi aja ngapusi. Tidak boleh bohong ya jangan bohong, tidak boleh nipu jangan nipu, titik. Nah, tapi kalau Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan, ya dikembalikan kepada muwafiq au mukhalif lisyari. Ya, berkatan Bapak Ibu yang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi enten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, sholat pakai masker. Boleh enggak?
Yang dipermasalahkan sebenarnya sholat itu waktu sujud. Pakai masker itu kan waktu sujud. Nah, kalau tidak dalam keadaan sujud kan prinsip dasarnya kan tidak masalah. Nah, bagaimana kalau sujud? Kalau sujud, ini kan para ulama menyebut anggota sujud itu ada 7. Batuk apa muka? Nah, jenengan pilih sing pundi? Wajah apa batuk? Jabhah apa wajah? Nek jabhah kui kening, tapi nek wajah kui berarti rai. Nek ning ngene donga sujud tilawah niku sajadah wajhi, bersujud wajahku. Sing sujud napa? Wajah. Nah, begitu. Jadi yang pertama adalah wajah. Wajah. Yang kedua dan ketiga telapak tangan. Yang keempat dan kelima dengkul. Yang keenam dan ketujuh telapaan. Ya kok telapaan apa jenenge? Jari-jari. Ya. Oh, nih jenenge angel niku. Tekukan jari-jari itu. Jari-jari kaki. Ya ujung jari. Ya pokoknya tekukan itu. Itu ada 7. Nah, pertanyaan tadi berkaitan dengan masker itu kan masuk ke yang pertama. Pak, ndak saiki nek memang wajah itu kudu ditempelke nalikane sujud. Lalu bagaimana dengan pakai masker? Nah, mengenai menempelkan wajah itu ada aqallu, ada atammu. Paling sithik, minimalis dengan yang sempurna. Nah, minimalnya ketika orang bersujud itu sing nemplek bathuke. Itu minimal. Sehingga kalau nemplek bathuke sudah sah. Itu aturan minimal. Aturan kesempurnaan adalah wajahnya, yaitu yang dimaksud wajah pun itu kening dan hidung. Kan katakan bibir ditempleke, hidungnya nemplek kan mesti, tapi pun nek hidungnya ada mancung kan mesti mepet pol, agar bibir utawa dimonyongke bibir. Nah, bagaimana dengan wajah ini? Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i memang disebut batuk niku ora kena ketutupan apa-apa. Sehingga madzhab Syafi'i di titik batuk niku rada ekstrim. Sampai-sampai dikatakan jenengan sujud kok picise ngeten. Nah, ini kan nutupi batuk. Jadi itu ndak sah. Jenengan sujud kok rambute ngadani mriki. Kan sing ana ponine mungkin atau yang rambut panjang tidak dikucil bagi laki-laki kan bisa saja pas sujud ngadani. Ini bisa tidak sah. Ini madhab Syafi'i sebagian. Tetapi madhab Syafi'i yang moderat pun mengatakan ora apa-apa, sing penting bathuke nemplek ora ketang sithik. Bathuke nemplek ora ketang sithik. Dadi umpamane kecepit ngeten tapi bathuke isih nemplek, mboten picise tok sing nemplek, niku masih boleh. Itu menurut pendapat yang lain. Sehingga dari beberapa hal tersebut orang sholat pakai masker itu tetap sah. Karena aqalluhu sithik-sithike nemplek ke wajah niku bathuke. Kejaba nek di maskeri tekan bathuke. Nganggo ninja ya. Kan enten sing model ninja to niku. Ninja kan sak bathuke nek ninja. Nggih to nek ninja kan nikine mboten ketutup. Nah, sak bathuke. Lah nek niku memang para ulama khususnya madhab Syafi'i mengatakan tidak sah karena bathuke ora nempel babal blas. Jadi intinya nek jenengan asalkan bathuke nemplek kaya jenengan maskeran ngeten iki nemplek masih bisa. Masih bisa. Karena yang tertutup hidung ke bawah. Umpamane mbok picis tetep kan di sini bolong. Nah, ini masih sah.
Sempurna tidak. Nah, kalau pertanyaannya sempurna memang kurang sempurna. Tapi sah loh ya. Jadi sholat pakai masker sah. Bisa, sah. Kurang sempurna karena memang wajahnya sing nemplek mung sebagian. Tetapi karena saat ini Kementerian Kesehatan masih menganjurkan, demikian pula kita masih punya kekhawatiran lek koncone dhewe kuwi nggawa virus corona. Duplete mengko iso nemplek tekan ngone awake dhewe, maka yang seperti itu tetap dianjurkan para ulama kalau kita bertemu dengan banyak orang. Tetap dianjurkan, tapi ya mboten wajib. Nek nuntusane masjid ini wajib pakai masker. Nek ora berarti dosa. Ya mboten kuwi wajib adat ya. Kok soalnya kula nate di Pak, iki nggawe hukum wajib anyaran. Wajib pakai masker, gawe hukum. Siapa yang menentukan hukum tanpa ketentuan syariat dosa? Ya mboten ngoten niku jenengan kebablasan dari maknai. Wajib pakai helm niku mboten ateges dosa, tapi cekel polisi. Kan begitu. Jadi wajibnya itu bukan wajib syar'i, bukan. Itu wajib karena kondisi tertentu. Ya enggak apa-apa pakai bahasa wajib. Membahasa di dalam syariat saja wajib itu bukan mesti wajib dalam arti itu. Contoh, sifat wajib bagi Allah. Nah, niku nek cara jenengan sinau akidah kan enten sifat wajib bagi Allah. Niku wajibnya kan beda dengan wajib sholat. Jadi ojo dikepiahuyah. Biasanya wong kurang literatur memang protesan. Protes lho, iki wajib. Insya Allah tulisannya ini disalahno. Menciptakan Allah kurang literasi jenengan. Ya kakean maca WA ngono wae. Tapi kurang literasi. Ya, jadi artinya kan kita harus cek dan recheck. Ya kayak tadi. Saya pernah ditanya masalah, Pak, ini bagaimana sekarang masjid-masjid itu dong ngawur ditulisi wajib pakai masker. Kan enggak wajib. Yang wajib kan untuk Allah. Jenengan pinter tapi kurang baca gitu aja. Jadi orang ngerti sing jenenge kalimat itu kan sesuai dengan konteksnya, gitu, sesuai dengan konteksnya. Lo maksudnya apa wajib di situ nek ditulisi bagi yang tidak melakukan akan dihukum cambuk 5 kali. Kuwi senenono, karena itu tidak pas. Jadi kembali ke masker, sholat pakai masker itu boleh, sah, tetap sah karena permasalahan di sini di sujudnya itu tidak masalah walaupun ada kekurangan sedikit. Terus yang kedua masalah akikah. Ada satu hadis kullu ghulamin mutahinun, ada yang membaca mutahanun bi akikatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang dilahirkan itu digadekan dengan akikohnya. Nah, maksudnya digadekno piye kan pertanyaannya begitu. Yang dimaksud digadekan itu artinya menurut Imam Ahmad di dalam kitab Al-Iqna, di situ disebut bahwa maksudnya nek ana wong kok sengaja ora ngakekoi anake padahal dia punya kesempatan dan mampu. Nggih. Sengaja mboten ngakekoi padahal punya kesempatan dan mampu. Kalau dia tidak punya kesempatan berarti tidak masuk. Kalau dia tidak mampu berarti tidak masuk. Kok wong punya kesempatan, punya kemampuan akikoh dia tidak melakukan dan tidak mengakikoi anaknya sengaja, maka dia tidak dapat syafaat dari anaknya kalau kemungkinan anaknya mendapat kesempatan memberi syafaat. Jadi umpamanya anaknya soleh, dia diberi hak untuk memasukkan surga orang lain. Nah bapaknya kan mesti masuk ke niku ditolak sama Allah. Nah kenapa? Dia tidak mengakekoi dengan sengaja. Itu yang dimaksud mutahinun atau digadekan. Menurut kitab Al-Iqna begitu. Karena setahu saya yang bahas itu yang mung kitab Iqna. Saya cari pembandingnya tidak ketemu. Yang berikutnya kan laki-laki 2, perempuan 1. Lah nek kurang terus diimboi piye? Ya kena, ya 2 ya 2, 1 ya 1.
Lah nek laki-laki kemudian dua, satu dulu boleh, ngampune siji ya siji se, dicicil boleh. Sebab dalam fikih madhab Syafi'i, akikah itu boleh dikodok. Rata-rata wong Jawa niku ngodok. Jadi adaan, nek sholat kan usolli fardhul isya'i, adaan kan, adaan maksudnya tepat waktu, pada waktunya itu hari ke-7. Nek hari ke-8 itu jenenge kodok. Lah kodok itu boleh. Kan enten sing ngenteni puput 11 dino, ono sing 8 dan seterusnya. Kan ada yang begitu. Kalau kita ditanya, bagaimana Pak sah? Sah, niku dadi kodokan. Kodok. Sebab ingin mboten duwe duit, mboten enten duwe duwite tapi ora ana wedhuse. Ana wedhuse ora ana sing nyembelih, ora ana sing gelem ngopeni, kan bisa jadi. Nah, saya menunda. Boleh dalam madhab Syafi'i boleh dikodok. Jadi termasuk tadi boleh dikodok, boleh dicicil. Jenengan ampun kaget nek ada madhab apa lain, kalau tidak salah Hambali menyebut bahwa nek olah hari ke-7 ya olah hari ke-7 bid'ah. Loh, Nabi perintah hari ke-7 kok tidak, berarti tidak boleh. Kalau madhab Syafi'i boleh. Jadi nek jenengan nganggo madhab Syafi'i ya monggo, berarti boleh dikodok, boleh dicicil. Tapi cicilnya tetap persatuan ya, kambing 1 dan 1. Ora kambing siji sesuk 3 kilo kambing terus 4 kilo kambing, enggak bisa. Jadi harus tetap ada utuh 1 tambah utuh 1. Nek ora mampu ora usah dipaksa go bebek. Wah, aku ora mampu Pak, engko lek ora entuk syafaat anakku, ndak usah dipaksa go bebek. Ora mampu kambing ya mboten usah. Jadi kalau mau sedekah bebek silahkan. Mau sedekah ayam silahkan, tapi akikah tetap pakai kambing. Oke, begitu Pak. Matur nuwun. Oh ya, itu kan mau nyuguh maksudnya. Oh nyuguh bukan urusan, enggak masalah. Jadi umpamane ngakikoi sing dundang wong 50, wong 100 lah. Wong 100, kambingnya siji tok. Masuk akei sithik-sithik kan iku. Terus ditambahi liyane. Ah itu hal lain. Hal lain. Berarti nek masalah nyugoi tamu, ngundang wong terus diparingi daharan, itu hal lain. Jadi jenengan meh nambah silahkan. Lu ada kok akikah 5. Lah napa? Lah kula temen kantor kula kirimi, tonggo kula kirimi, konco-konco kula kirimi, konco gowes barang kula jek. Lah kan akhirnya dadi wakeh banget. Akhirnya kula nyembelih 5, Pak. Wis ora apa-apa. Yang penting syariatnya dengan 2 sing 3 sedekah. Ya sama tadi. Atau mungkin tetanggane jenengan wong 100 iki mesti engko nek disuguhi anu kambing keso mboten kula garingan mawon. Nah, kan yo nyuguhi garingan kan ya silahkan. Yang penting akikahnya tetap sesuai yang tadi. Kalau ditambahi boleh. Akikah pakai sapi boleh, boleh. Wah doyan kambing tak sembelihno sapi. Anakku 7 wedok kabeh sembelih ke sapi siji boleh. Kayak korban. Nah, jadi sapi siji untuk 7 anak dalam akikah. Itu dalam fikih madhab Syafi'i boleh. Jadi pikantuk nggih wau mau nambah dengan daging lain. Bahkan daging selain kambing boleh kanggo suguhan. Kalau nambah daging kambing tapi masaknya dijadikan satu boleh. Ya, jadi masalah masake dimasak wong dijadikan satu. Sing penting nek mboten nek nadal keluarga jangan makan, tapi kalau bukan nadal silahkan dimakan. Keluarga boleh ikut makan. Kan banyak pertanyaan, Pak. Nek pas akikah sing akikah mboten pahang mangan. Nggih, kula jawab ngoten. Lho iya to wong umur 7 dina mangan kambing kok blae. Oh mboten ngoten. Maksude keluargane boleh selagi tidak nadal. Jadi sing akikah kok bapake melu mangan boleh, ibune mbahne malah keluargane teko. Jadi ngundang wong 50 tapi keluargane ono 43. Nah, enggak apa-apa. Yang penting disedekahke. Nggih, jadi boleh. Nggih, ngoten nggih. Matur nuwun, monggo Bapak Ibu kita akhiri kanthi doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahwalana wa sallim anfusana wa sallim ahla baitina wa sallim amwalana wa sallim dhurriyyatina min afatid dunya wal akhirah wa min fitnatihima ya Allah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.